Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priginia dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang AUI, yaitu Angkatan Umat Islam. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas PKN dan sejarah Indo. Angkatan Umat Islam AUI sebagai organisasi sosial kelaskaran dengan dasar utama Islam. Tokoh sentral AUI adalah Kiai Haji Mahfud Abdurrahman alias Kiai Sumalangu dan lebih dikenal masyarakat sebagai Rama Pusat. Terbentuknya RIS sebagai hasil persetujuan KMB, dijadikan alasan mutlak AUI di pemerintahan. Latar belakang pemberontakan terjadi karena AUI menolak pembubaran pasukan AUI untuk digabung ke dalam APRIS. Gerakan AUI merupakan pergerakan sosial yang gagal karena gagal mencapai tujuan pergerakan sehingga menimbulkan kontroversi mengenai gerakan ini, yaitu antara AUI diklasifikasikan sebagai bagian dari DITII Jawa Barat dan AUI bukan merupakan bagian dari DITII Jawa Barat. Beberapa metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 yakni heuristik, yaitu kegiatan menghimpun jejak masa lalu yang dikenal dengan sumber sejarah. 2. Kritik sumber, penelitian jejak atau sumber sejarah yang telah dihimpun fakta sejarah yang dapat diperjelas. 3. Interpretasi, yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh. 4. Historiografi, yaitu kegiatan menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk karya sejarah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa telah terjadi kontroversi tentang gerakan ini. Yang pertama, AUI diklasifikasikan sebagai bagian dari DITII Jawa Barat karena dianggap gerakan ini seperti dan bersenapas dengan gerakan DITII Jawa Barat, serta sisa-sisa pasukan AUI bergabung dengan DITII Jawa Tengah. 3. Interpretasi, yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dengan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh. 4. Historiografi, yaitu kegiatan menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk karya sejarah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa telah terjadi kontroversi tentang gerakan ini. Yang pertama, AUI diklasifikasikan sebagai bagian dari DITII Jawa Barat karena dianggap gerakan ini seperti dan senapas dengan gerakan DITII Jawa Barat, serta sisa-sisa pasukan AUI digabungkan dengan DITII Jawa Tengah setelah Kiai Haji Mahfud tewas. Pendapat lain menganggap AUI bukan bagian dari DITII Jawa Barat karena gerakan AUI timbul rasa sakit hati karena AUI akan dilebur ke dalam APRIS dan Kiai Haji Mahfud sebagai pemimpin utama AUI dan para pemimpin lainnya tidak mendapatkan jabatan apa-apa dalam APRIS, sehingga pemberontakan itu hanya konflik AUI dengan pemerintahan dan pada saat masa dipimpin Kiai Mahfud. Selain itu, terjadi konflik sosial di Kebumen, yaitu antara pegawai dengan elit agama, lurah dengan kiai, budaya abangan dengan budaya santri. Faktor yang menyebabkan kegagalan gerakan sosial ini adalah faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, serta faktor psikologis. Kematian tokoh utamanya yang karismatik menjadi faktor dominan penyebab gagalnya gerakan sosial di Kebumen itu. Pasukan AUI membuat barikade kuat di basisnya, Sumalangu. Setelah digempur dari segala arah, Sumalangu jatuh. Kiai Mahfud dan pasukannya melakukan gerak mundur ke desa Sadang sembari melakukan bumi hangus. Selama 40 hari bertempur, tulis Kunto Wijoyo dalam Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi. Setidaknya 85 rumah di Sumalangu rusak dan korban jiwa mencapai 1,502.000 jiwa. Beberapa orang berhasil ditawan, sementara sisanya melarikan diri ke Gombong dan Brebes. Sisa pasukan AUI yang berhasil melarikan diri ke Brebes juga bergabung dengan DITII Jawa Tengah. Beberapa usaha dilakukan pemerintah untuk menguasai AUI. Salah satunya AUI diubah menjadi batalion teritorial dengan nama Batalion Lemah Lenang. Rupanya di dalamnya termasuk anggota-anggota bekas satuan Hizbullah yang disebut pasukan Surengpati. Meski sama-sama berprinsip Islam, AUI dan pasukan Surengpati tak akur, maka sejak terbentuk Batalion Lemah Lanang tak pun pecah. Kiai Haji Mahfud dan pengikutnya memilih mundur ke Sumalangu. Pemerintah berusaha berunding dengan Kiai Mahfud tapi gagal. Kiai Mahfud menolak kedatangan wakil-wakil pemerintah maupun militer, termasuk menolak bertemu dengan Menteri Agama Kang Haji Wahid Hasyim. Menurut Henry Wibowo, pada waktu itu AUI sudah bertindak dengan kekuasaannya sendiri. AUI mulai memunguti pajak, membeli senjata, dan melakukan patroli daerah. Sejak Januari 1950, polisi militer sudah berusaha mendisiplinkan pengikut-pengikut Kiai Mahfud. Dan akhirnya pecahlah peristiwa 30 Juli 1950, AUI Angkatan Senjata Pemerintahan menggelar operasi penumpasan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.